Tendangan Itik. Tendangan si Itik yang kecil. Tendangan si Itik kecil. Menang ular. Udah, Nana rapi ya, Nana. Yuk, Nana rapi. Satu keluarga Itik, ini mamanya nih. Satu keluarga Itik tinggal di sebuah bangunan bekas peternakan. Mereka menempati satu kandang kosong yang cukup luas. Keluarga itu terdiri dari 1 induk dan 5 anak. Mereka gemar sekali berkotek sambil berkotek ramai sekali. Terkadang suara mereka terdengar hingga ke area depan bangunan. Dari semua anak Itik yang hidup di sana, terdapat 1 anak Itik yang pemarah. Namanya adalah Tori. Ia tidak suka jika saudara-saudaranya yang lain berkotek dengan kencang. Untuk menghentikan suara berisik, mereka selalu mengentakkan kakinya dengan keras. Aduh, tak seharusnya mereka berbisik seperti itu. Bagaimana jika ada bahaya datang dan aku tidak bisa mendengarnya? Duh! Suara hentakan kaki Tori begitu keras. Ia kemudian melipat kedua sayap dan memasang tampang segalak mungkin. Oh, saudara-saudara yang lain pun langsung diam. Mereka merasa takut pada Tori. Gini. Mengapa Tori galak sekali ya? Berkotek saja tidak boleh, gumam satu anak Itik. Sejak saat itu, mengentakkan kaki menjadi kebiasaan bagi Tori. Bahkan ia juga terbiasa berjalan sambil mengentakkan kakinya. Duh. Si induk bingung dan bertanya-tanya. Mengapa kamu berjalan seperti itu, Tori? Apakah kakimu tidak sakit? Tanya si induk. Tidak, Bu. Aku berjalan seperti ini, sahut Tori. Tori mempercepat langkahnya. Ia berjalan lebih dulu. Anak-anak Itik yang lain kemudian berbisik kepada Itik. Tori itu pemarah, Bu. Seharusnya ibu menasihatinya agar tidak terus-menerus marah. Lihat saja, wajahnya garang, suka mengenakan kaki pula. Kami semua takut kepadanya, Bu, kata satu anak Itik. Tori membalikkan badan ke arah ibu dan saudara-saudaranya. Ya, saat itu ia memasang wajah seramnya. Sampai ibunya pun berpikir negatif dan salah paham. Ada apa, Tori? Kamu marah pada ibu dan saudara-saudaramu yang lain? Tanya induk Itik. Tidak, Bu. Aku hanya memastikan adakah yang tertinggal atau tidak, sahut Tori. Suatu hari, keempat anak Itik tidak mau bermain dengan Tori. Mereka sengaja meninggalkan Tori sendirian di rumah ketika masih tertidur lelap. Hihihi, kita kunci saja pintunya dari luar. Rasakan, dia tidak bisa keluar sama sekali. Pasti ia akan kesepian di rumah. Beberapa saat kemudian, Tori terbangun dari tidurnya. Ia melongo ketika mendapati semua saudara yang sudah pergi meninggalkannya. Tori menghela napas. Mengapa mereka bersikap seperti itu padaku? Padahal bukan salahku jika mukaku terlihat galak. Mereka selalu salah paham mengira aku marah. Tori pun berniat mencari kemana anak itu pergi. Namun raut wajahnya terlihat semakin menyeramkan ketika tahu kalau pintu kandang itu dikunci dari luar. Oh gawat, kali ini Tori benar-benar marah. Menjebakkan sekali. Tori menendang pintu kandang beberapa kali. Kunci pintu pun rusak hingga akhirnya pintu itu bisa dibuka. Tori berhasil keluar dari kandangnya. Ia lantas berjalan mencari saudara-saudaranya dengan penuh rasa kesal. Awas ya kalian, bisa-bisanya kalian meninggalkan saudara kalian sendirian. Saat ini pasti kalian sedang berenang di telaga, kata Tori. Dugaan Tori benar. Ternyata 4 anak itu sedang berenang dengan gembira di telaga. Mereka juga membicarakan Tori yang sedang tidak ada di sana. Kuak, 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 kuak. Enak sekali ya bermain di toya tanpa Tori. Suasana menjadi damai dan tenang, kata satu anak Itik. Iya, besok kita bermain tanpa dia lagi ya, sahut anak Itik yang lain. Saking asiknya bermain, para anak Itik itu sadar kalau ada seekor ular yang pelan-pelan mendekati mereka. Anak-anak itu terlalu berisik sehingga mereka tidak mendengar aku mendekat. Baguslah kalau begitu. Sarapan lezat akan kudapatkan dengan mudah. Satu
Satu anak itik seketika tersadar akan kedatangan ular. Namun semuanya terlambat. Ia menoleh ke belakang dan melihat ular itu sudah berada di dekatnya, sangat dekat. Akhirnya, tidak ada saudara kalian yang pemarah itu, jadi aku bisa mendekati kalian seperti ini. Hop! Ular itu melompat dan melayang ke arah satu anak itik yang paling gemuk. Itik yang lain hanya bisa menjerit karena mereka tak bisa berbuat apa-apa untuk menolong saudaranya. Tolong, ada ular, mengerikan, teriak satu anak itik itu. Duh! Aksi ular untuk memangsa anak itik gagal total. Dia justru terpelanting ke atas bebatuan karena Tori menendangnya dengan sekuat tenaga. Sakit sekali badanku. Bagaimana bisa ada itik pemarah di sini? Bukankah tadi dia tidak ada? Gumam ular. Tori pun berkacak pinggang. Ia memarahi saudara-saudara yang tidak hati-hati. Aduh, bisa-bisanya kalian membahayakan diri sendiri. Bermain itu boleh, tapi kak juga harus hati-hati. Untung saja aku datang. Bagaimana tidak? Bagaimana kalau tidak? Kalian akan habis di mangsa ular itu, kata Tori. Sementara itu, si ular sedang berusaha keras untuk bangkit. Ia tidak terima jika dikalahkan oleh anak itik kecil seperti Tori. Aku harus melawanmu. Bagaimana bisa seekor ular dikalahkan oleh itik kecil? Jika teman-temanku tahu, aku pasti akan diajak. Gumam ular. Ular itu mendekat ke arah Tori. Anak-anak itik yang lain pun memberikan peringatan kepadanya. Tori, ada ular di belakangmu. Dak, dak, dak. Oh, dengan sigap Tori langsung mengeluarkan jurusnya. Tori dan si ular berkelahi dengan hebat. Namun, ular terlihat kepayahan karena Tori menendangnya berkali-kali. Si ular akhirnya menyerah karena tubuhnya babak belur. Meskipun terdengar mustahil, tetapi tendangan Tori sungguh luar biasa. Ia kuat sekali, tak seperti itik pada umumnya. Sudah, cukup, aku menyerah. Jangan serang aku lagi, minta ular. Mulai sekarang, pergilah jauh-jauh dari keluargaku. Jangan sekalipun kau menyakiti mereka, kata Tori. Ular itu mematuhi Tori. Ia pergi jauh meninggalkan keluarga itu. Tori pun berjalan mendekati saudara-saudaranya. Namun, mereka justru ketakutan. Mereka mengira Tori akan marah-marah lagi. Tolong, jangan marah lagi, Tori. Maafkan kami karena kita meninggalkanmu sendirian. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tori pun menghela napas. Aku tahu kalian itu sangat ceroboh. Aku selalu khawatir jika suatu saat nanti akan tertimpa hal yang buruk dan tidak bisa melawan. Seperti hari ini misalnya. Karena itulah aku ingin selalu berada di dekat kalian. Iya, walaupun sebenarnya aku sedikit kesal, tapi kalian tetap saudaraku. Anak-anak itik yang terharu mendengar ucapan Tori. Ternyata di balik wajahmu yang pemarah ada hati yang lembut dan penyayang, kata satu itik. Kuak, 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 kuak. Anak-anak itu mengerubuti Tori dan memeluknya dengan erat. Mereka berjanji untuk saling menyayangi hingga selamanya. Tamat tendangan si itik kecil. Udah ya. Belum susu.